Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang di modul Fitokimia 1 ini kita akan mempelajari tentang identifikasi golongan senyawa kimia dalam suatu simplisia, ekstrak maupun fraksi. Bersama dengan saya, Abdul Munim dari tim dosen Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan seseorang, benda, atau sebagainya, sedangkan senyawa adalah suatu zat murni dan homogen yang terdiri atas dua unsur atau lebih yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Biasanya sifatnya sangat berbeda dari sifat unsur-unsurnya. Identifikasi senyawa adalah proses penentuan suatu senyawa atau golongan senyawa yang terkandung dalam suatu matriks campuran dalam fitokimia, misalnya simplisia, ekstrak, atau fraksi. Senyawa dapat diidentifikasi dengan jelas dari responnya terhadap pengujian, misalnya uji warna, kelarutan, RF properties, karakteristik spektral, dan tes biokimia. Identifikasi kelas senyawa bergantung pada pengukuran karakteristik dan dibandingkan datanya dengan yang ada di literatur atau standar senyawa tersebut. Identifikasi dapat dilakukan untuk senyawa metabolit sekunder, alkaloid, tanin, flavonoid, terpenoid, saponin, antrakinon, glikosida. Selanjutnya, kita akan mempelajari identifikasi golongan senyawa alkaloid. Alkaloid merupakan suatu senyawa metabolit yang bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen yang berbentuk siklik. Alkaloid sebagian besar berbentuk kristal dan sebagian kecil berupa cairan, misalnya nikotin pada suhu kamar. Terasa pahit dan biasanya berwarna putih. Alkaloid di alam ada yang berbentuk basa, ada juga dalam bentuk garam, sehingga ekstraksinya dapat dibasakan terlebih dahulu dengan amonia, kemudian ditarik dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, diklormetana, dan heksana. Alkaloid yang berbentuk garam dapat ditarik dengan air dalam kondisi asam. Salah satu reagen yang dapat digunakan untuk identifikasi alkaloid adalah Dragendorff. Reaksi Dragendorff dibuat dari campuran larutan kalium iodida dalam aqueous dan bismut subnitrat dalam asam astat glasial, lalu diencerkan dengan asam astat glasial dalam aqueous. Reaksi Dragendorff disemprotkan ke sampel. Jika terdapat endapan berwarna merah jingga, maka terdapat alkaloid. Di bawah ini adalah reaksi yang terjadi jika terdapat alkaloid dalam sampel di mana endapan berbentuk dari kompleks kalium alkaloid. Reaksi lain yaitu Mayer terbuat dari merkuri klorida dan potasium iodida, lalu diencerkan dalam 100 ml air. Jika larutan mengandung alkaloid, akan terdapat endapan berwarna putih atau kuning yang larut dalam metanol pekat. Gambar di bawah ini adalah reaksi yang terjadi jika terdapat alkaloid di dalam sampel, di mana kompleks kalium dan alkaloid akan memberikan endapan yang berwarna putih. Namun, hati-hati, reaksi ini juga memberikan hasil positif palsu. Silakan dicari tahu senyawa apa saja yang memberikan hasil positif palsu terhadap reaksi ini. Reaksi alkaloid lain adalah Bucharda. Pengujian alkaloid dengan reaksi Bucharda ditandai positif dengan terbentuknya endapan coklat atau hitam. Endapan tersebut merupakan endapan kalium alkaloid. Pembentukan reaksi Bucharda iodin akan bereaksi dengan ion iod yang berasal dari kalium iodida yang kemudian membentuk ion I3- yang akan menghasilkan warna coklat. Ion logam kalium membentuk ikatan kovalen koordinat dengan nitrogen pada alkaloid, membentuk kompleks kalium alkaloid yang mengendap. Gambar di bawah adalah reaksi yang terjadi pada sampel yang mengandung
alkaloid. Berikut adalah contoh hasil pengujian identifikasi golongan alkaloid dari ekstrak etil astat biji kopi. Dapat dilihat reaksi dengan Mayer akan memberikan endapan putih. Reaksi dengan Dragendorf akan memberikan endapan berwarna orange, dan reaksi dengan Buchardat akan memberikan endapan berwarna coklat kehitaman. Ketiganya memberikan hasil positif untuk sampel yang mengandung golongan senyawa alkaloid. Selanjutnya adalah identifikasi tanin. Tanin dapat diidentifikasi dengan reagen FeCl3, gelatin, dan Pb asetat 10%. FeCl3 akan memberikan warna gelap jika sampel mengandung tanin atau senyawa fenol lain. Sedangkan penambahan gelatin dan Pb asetat akan menghasilkan endapan. Adanya endapan yang terbentuk ketika tanin direaksikan dengan larutan Pb asetat 10% menandakan adanya tanin terhidrolisis atau pirogalotanin. Pada uji gelatin akan terbentuk endapan putih kekuningan yang menunjukkan keberadaan tanin yang menggumpalkan protein dari gelatin. Karena tanin dapat bereaksi dengan protein membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Gambar berikut adalah reaksi yang terjadi jika terdapat tanin di dalam sampel. Gambar sebelah kiri menunjukkan kompleks yang terjadi dengan gelatin jika terdapat tanin terkondensasi, dan gambar sebelah kanan reaksi yang terjadi jika polifenol bertemu dengan reagen FeCl3. Berikut adalah hasil pengujian tanin, di mana sebelah kiri merupakan uji senyawa tanin dengan penambahan gelatin, dan sebelah kanan adalah uji senyawa tanin dengan larutan FeCl3. Keduanya menunjukkan hasil yang positif. Selanjutnya adalah identifikasi untuk golongan senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa yang mudah teroksidasi, di mana senyawa flavonoid akan dioksidasi oleh Mg2+ dalam kondisi asam, kemudian akan membentuk kompleks. Kompleks yang terbentuk menghasilkan warna orange atau merah. Kompleks yang terbentuk ini merupakan garam favillum. Penambahan AlCl3 0,5% menyebabkan peningkatan warna yang lebih kuning, sehingga reaksi warna yang terbentuk dapat diamati dengan mata telanjang atau dapat diukur dengan spektrofotometri UV vis. Gambar di sebelah kiri adalah reaksi kimia flavonoid dengan serbuk Zn plus HCl, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah reaksi kimia flavonoid dengan serbuk Mg plus HCl. Keduanya dapat dilihat menghasilkan garam favillum yang menunjukkan perubahan warna merah atau oranye dan menunjukkan hasil positif. Berikut adalah reaksi kimia flavonoid dengan asam borat dengan AlCl3. Gambar di slide ini menunjukkan adanya flavonoid dalam sampel. Hal ini ditandai dengan hasil pengujian yang berwarna kemerahan pada uji dengan Zn berwarna orange dengan penambahan HCl dan serbuk Mg. Berikut adalah gambar yang menunjukkan hasil positif jika sampel mengandung flavonoid diuji menggunakan AlCl3, di mana hasilnya menunjukkan fluoresensi kuning jika diamati di bawah lampu UV 366 nanometer. Selanjutnya adalah uji identifikasi terpenoid. Prinsip reaksi uji terpenoid adalah kondensasi atau pelepasan air dan penggabungan karbokation. Reaksi ini diawali dengan proses astilasi gugus hidroksil dengan anhidrida astat. Gugus astil akan lepas sehingga terbentuk ikatan rangkap, dan selanjutnya terjadi pelepasan ion hidrogen. Senyawa ini mengalami resonansi yang bertindak sebagai elektrofilik atau karbokation. Serangan karbokation menyebabkan adisi elektrofilik diikuti pelepasan hidrogen. Kemudian gugus hidrogen beserta elektronnya dilepas
Akibatnya senyawa mengalami perpanjangan konjugasi yang memperlihatkan munculnya warna merah sampai dengan ungu. Berikut adalah reaksi kimia terpenoid dengan reaksi Lieberman-Burchard. Dan berikut adalah hasil pengujian ekstrak etanol kulit jeruk purut di sebelah kiri dan ekstrak heksana buah merica di sebelah kanan. Keduanya memberikan hasil uji yang positif karena memberikan hasil warna kemerahan ketika dilakukan penambahan reagen Lieberman-Burchard. Selanjutnya adalah identifikasi senyawa saponin. Saponin memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik. Adanya pengocokan saat mereaksikan reaksi dengan ekstrak kental. Adanya saponin akan membentuk buih karena gugus hidrofil akan berikatan dengan air, sedangkan gugus hidrofobik akan berikatan dengan udara. Hal ini yang akan membentuk busa. Penambahan HCl2N bertujuan untuk menambah kepolaran sehingga ikatan gugus hidrofil akan lebih stabil dan buih yang terbentuk menjadi lebih stabil. Pengujian terhadap senyawa antrakinon dapat dilakukan dengan memberikan H2SO4 pada sampel uji kemudian dipanaskan. Penambahan benzena pada campuran membuat aglikon akan lebih larut dalam benzena. Lapisan benzena dipisahkan kemudian dicampurkan dengan natrium hidroksida. Penambahan larutan natrium hidroksida bertujuan untuk mengidentifikasi adanya antrakinon, derivat antrakinon, dan kumarin. Reaksi positif jika berwarna merah untuk antrakinon, kuning untuk derivat antrakinon, dan biru untuk kumarin. Warna merah tersebut menandakan keberadaan aglikon antrakinon. Sedangkan untuk identifikasi glikosida, hasil reaksi dari ekstrak dengan reaksi molis membentuk cincin ungu. Hal ini membuktikan bahwa di dalam kulit buah jeruk purut mengandung glikosida. Semakin tinggi volume cincin ungu yang terbentuk, semakin tinggi pula kadar glikosida yang terkandung dalam ekstrak. Adanya penambahan H2SO4 berperan sebagai agen kondensing dan pembentuk senyawa multifurfural sehingga terbentuk rantai karbon yang semakin pendek. Karbohidrat akan terhidrolisis oleh asam sulfat menjadi monosakarida, kemudian akan terkondensasi membentuk furfural. Furfural ini kemudian bereaksi dengan reagen molis membentuk alfa-naptol yang membentuk cincin berwarna ungu. Asam sulfat yang masuk melalui dinding tabung akan berkumpul di dasar tabung. Berikut adalah gambar dari hasil pengujian glikosida. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk pembuatan materi ini. Terima kasih. Sekian pemberian materi kali ini dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaannya di forum yang sudah disediakan di bawah video ini. Dan jangan lupa menjawab kuis yang sudah disediakan di halaman Idols ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.